Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang dalam hidup ini mempunyai apa yang disebut dengan significant others, yaitu orang-orang yang berarti dan penting bagi kita. Mereka telah membentuk kita melalui cara-cara tertentu, melalui kasih, teladan, dan nasihat. Bisa jadi significant others itu adalah orang tua, guru, sahabat, kerabat, pembimbing, gembala, atau siapapun yang membuat kita menjadi seperti saat ini. Namun di atas semuanya, Yesus seharusnya menjadi pribadi yang paling berarti dan paling penting dalam hidup kita. Jika Yesus menjadi pusat hidup kita, Ia akan membentuk cara kita berpikir, cara berbicara, memilih, dan bertindak. Kita tidak hanya bertanya apa yang saya inginkan dan apa yang saya rencanakan, tetapi juga apa yang Yesus kehendaki rencanakan untuk hidup kita. Dengan demikian, semakin Yesus membentuk hidup kita, semakin hidup kita menjadi cermin kasih dan wajahnya bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pemuda berdoa, Tuhan, jadikanlah aku seperti Engkau, Yesus. Besoknya ibunya berminta, nak, tolong angkat galon. Dia menjawab, sebentar Bu, saya sedang berusaha menjadi seperti Yesus, tapi belum menjadi seperti Yesus. Ibunya berkata, bagus kalau kamu berdoa ingin menjadi seperti Yesus. Bukankah Yesus juga mau melayani? Jadi angkat galonnya. Menjadi seperti Yesus berarti mau melayani dalam hal-hal kecil setiap hari. Yesus membentuk kita bukan hanya dengan dalam kata-kata, tetapi juga dalam hidup nyata. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil pertanyaan siapakah aku yang diungkapkan oleh Yesus diajukan tentu kepada orang yang dekat.
Sebab pertanyaan itu menuntut jawaban yang lahir dari relasi dan pengalaman pribadi, bukan sekedar dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Lalu Yesus lebih mengungkapkan lagi setelah bertanya, menurut orang siapakah aku? Tetapi kini, siapakah aku ini menurutmu? Ia ingin mengetahui apa yang sungguh-sungguh mereka alami setelah sekian lama mengikutinya. Tidak cukup bertanya menurut orang siapakah aku, tetapi menurutmu sendiri, pengalamanmu, perasaanmu, pikiranmu, siapakah aku ini? Untuk siapa mereka meninggalkan keluarga, pekerjaan, kenyamanan hidup, hingga mengikuti Yesus? Petrus kemudian menjawab dengan tegas, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban ini bukan sekedar hasil pemikiran Petrus. Yesus menegaskan bahwa Bapa di surga menyatakan kebenaran itu kepadamu. Pengakuan, pengenalan, bahkan iman kepada Tuhan lahir bukan hanya pencarian manusia, tetapi rahmat dan berkat Allah. Tanpa rahmat Allah, kita tidak mungkin mengenal Tuhan. Tanpa berkat Allah, tidak mungkin kita memiliki iman pada Tuhan. Menariknya dalam Injil hari ini kita dengar, Petrus adalah seorang pelayan, bukan seorang ahli teologi tentang Tuhan. Namun melalui kedekatannya dengan Yesus, ia mampu mengenal Yesus yang sesungguhnya. Kedekatan dengan Yesus membuka mata iman. Relasi mengantar relasi jauh lebih penting daripada informasi. Tetapi relasi mengantar seseorang untuk mencari informasi. Maka kalau kita makin dekat dengan seseorang, kita pun berusaha mencari informasi. Demikian sebaliknya, informasi membuat relasi makin kuat. Semakin kita kenal, semakin kita teguh dalam relasi itu. Itulah seperti kata pepatah dalam bahasa Indonesia, tak kenal tak sayang, setelah sayang tak terbayang-bayang, serasa melayang-layang hidup di kayangan. Kalau sudah makin kenal, kita makin terbayang. Demikianlah begitu. Makin kita kenal Tuhan, makin kita sayang. Makin kita sayang, makin kita terus terbayang-bayang pada Tuhan, seraya kita sudah ada di kayangan. Saudara-saudari yang tertanya, pertanyaan Yesus kepada para murid kini juga ditujukan kepada kita. Siapakah aku bagimu? Yesus menuntut jawaban personal. Kita tahu jawaban eklesial, jawaban gereja yang dinyatakan dalam katekismus, dalam khotbah-khotbah, dalam pengajaran-pengajaran. Penting, bagus, semua. Tetapi Yesus kini bertanya kepada kita, menurutmu pribadi, siapakah aku ini? Kita mungkin mudah menjawab, engkau adalah Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat. Betul, bagus. Namun yang jauh lebih penting, apa arti pengakuan itu bagi kita? Apakah pengakuan itu mengubah hidup kita, membentuk hidup kita sedemikian rupa sesuai dengan apa yang kita percayai? Jika Yesus sungguh Tuhan bagi kita, Ia seharusnya membentuk cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara bersikap kita, cara memilih kita, cara mengampuni, mengasihi, dan melayani kita. Sebab pribadi yang sungguh berarti bagi kita akan juga mempengaruhi dan menentukan cara hidup kita. Karena itu iman bukan hanya mengakui siapakah Yesus, tetapi juga menjadi pribadi seperti apa kita karena Yesus. Iman membuat kita seperti apa yang kita akui. Semakin kita mengenal dan mengasihinya, semakin hidup kita menyerupainya. Pengakuan iman harus nyata dalam kesediaan kita mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Saudara-saudari yang terkasih, saat Yesus bertanya, siapakah aku bagimu? Semoga hidup kita sendiri, perkataan, perbuatan, tindakan, pekerjaan, dan pelayanan
sungguh menjadi jawabannya. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu aku ingin hidup sepertimu, setia pada sabdamu, berkenan kepadamu, dan memancarkan kehidupan dan kasih-Mu dalam kegiatan sehari-hari. Semoga Tuhan Yesus sungguh menjadi pribadi yang paling berarti dan paling penting dalam hidup kita, sehingga hidup, perkataan, dan perbuatan kita menjadi jawaban nyata atas pertanyaan Tuhan kepada kita, siapakah aku ini? Maka kalau Tuhan lagi datang kepada kita bertanya pada kita, siapakah aku ini? Kita pun menjawab, Tuhan, Engkau tahu siapakah Engkau bagiku, nyata dalam hidupku, dalam perkataan, perbuatan, keyakinan, pikiran, dan tindakan. Itulah yang menunjukkan keyakinan siapakah Engkau dalam hidupku. Maka hidup kita menjadi kesaksian nyata dan komitmen kita atas pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya iman kita mengubah komitmen kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan, makin dekat relasi kita dengan Tuhan, mengubah hidup dan komitmen kita. Hingga semangat hidup, keutamaan-keutamaan yang kita terima dari Yesus sendiri, ajaran-ajarannya, sungguh kita ikuti dan kita teladani. Semoga hidup kita juga sungguh mewahyukan Yesus sebagai Tuhan, menghadirkan kasih Tuhan sendiri pada hidup kita, hingga orang pun percaya bahwa kita sungguh beriman pada Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ada pantun bunyinya like this. Malu bertanya, sesat di jalan. Rajin bertanya, disangka wartawan. Wahai umat beriman, mari beri senyuman yang menawan. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Biar khotbah ini berjalan mulus, please senyum dengan tulus. Senyum itu bahasa paling sederhana untuk membuka sebuah pergaulan. So, please senyum supaya khotbah ini sekurang-kurangnya bisa sampai di hati. Umat beriman yang terkasih, selidik punya selidik, pengakuan Petrus yang jujur ternyata bermula dari pengalaman pribadinya dengan Yesus. Petrus mau dekat dengan Yesus. Ya, dengan cara dia mau ikut panggilan Yesus. Petrus ada bersama dan bahkan bergaul dengan Yesus. Makanya Petrus kenal Yesus. Akhirnya Romo paham. Ada yang bilang kalau Romo A di paroki A, umatnya katakan, Romo itu orangnya gaul mo. Selidik punya selidik, ya iyalah. Orang Romonya dekat dengan umat, ada bersama dengan umat, kenal umatnya, bahkan bisa tahu presisi umatnya dengan namanya satu persatu. Halo, hai, umat beriman yang terkasih, bergaul dengan orang, kenal orang, please kenallah secara pribadi dan terlebih pasti mendalam. Jangan kenal orang tetapi dengar dari orang lain. Kata orang dia itu jahat, kita juga langsung ikut-ikutan bilang dia itu jahat. Lain orang lain ceritanya bos. Mengingat yang orang katakan adalah seturut yang ia alami, ia rasakan dan ia ketahui. Terkadang dalam hidup yang kita lihat itu ubi misalnya, tetapi diceritakan oleh orang lain kolak. Sehingga umat beriman yang terkasih, dalam Injil Yesus mau ajak kita umatnya untuk mengenalnya secara pribadi dan mendalam. Sebaiknya kita memiliki pengalaman bersama Yesus.
Yesus senantiasa hadir dalam hidup kita, asalkan kita punya waktu untuk merenung dan merefleksikan. Sehingga hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Sebaiknya juga kita mengenal wajah-wajah Allah yang nampak dalam diri sesama, misalnya yang menderita. Ya, sekarang wajah Allah nampak dalam diri keluarga besar kita di Flores yang lagi menderita gempa. Orang-orang susah. Dari wajah-wajah itulah kita bisa mengenal siapakah Yesus itu. Semoga kita tidak kenal Yesus hanya sebatas manusia biasa, yang sebentar-sebentar kita bisa suka dengan Yesus, ngefans Yesus, lalu a few moment later, kalau doa-doa kita belum terkabul, kemauan kita belum dipenuhi, kita bisa ngambek dengan Yesus. Bahkan kita marah dengan Yesus. Halo, hai, please jangan salah mengenal Yesus. Please jangan salah menilai Yesus. Agar kita tidak salah meletakkan dasar iman kita. Sudah pahamkan sejauh ini? Makanya marilah kita bergaul dengan Yesus. Jangan kurang pergaulan. Atau orang zaman dulu bahasa bilang apa kurang pergaulan? Kuper. Jangan kuper dengan Yesus. Pada mulanya kuper kurang pergaulan, pada akhirnya kuper kurang percaya dengan Yesus. Romo punya prinsip hidup ini seperti pantun. Sebelum hari Rabu ada hari Selasa. Jangan pernah ragu dengan Yesus yang berkuasa. Atau healing-healing membawa tumbler. Tumblernya lupa di kereta. Mari jadikan Allah sumber, Allah akan beserta kita. Please stop kuper-kuper dengan Yesus. Nah, kisah Petrus yang bergaul dengan Yesus, lalu mengenal Yesus dan percaya dengan Yesus, sungguh menarik dan menghasilkan berkat. Berkatnya bunyinya seperti ini. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan didirikan jemaatku. Buah dan berkat orang yang bergaul dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan percaya kepada Tuhan, ialah diberikan berkat dalam rupa kepercayaan. Dalam kitab Yesaya, bacaan pertama tadi, kita dengar bagaimana Eliakim bin Hilkia dipercayai oleh Tuhan untuk menggantikan, semacam Tuhan memecat Sebna karena Sebna sombong, memegahkan diri, dan bahkan salah gunakan kekuasaannya. Makanya Hilkia mendapat kepercayaan Tuhan. Umat beriman yang terkasih, profesi dan panggilan hidup kita yang kita emban adalah buah kepercayaan yang dikirim Tuhan ke dalam hidup kita. Jalani profesi dan panggilan dengan sungguh-sungguh dan profesional, agar orang Jerman bilang segen bringen, segen sein, membawa berkat dan menjadi berkat. Jalani kepercayaan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Kalau kita setengah hati, kita akan setengah mati. Tuhan yang memberi kepercayaan kepada kita, ialah Allah yang alangkah dalamnya kekayaannya, kebijaksanaan dan pengetahuannya, seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua tadi. Tuhan beri dengan tahu dan mau, dengan sadar dan sepenuh hati, supaya hidup kita bisa jadi berkat. Halo, hai,
kepercayaan itu seperti karet penghapus. Karet penghapus guys, dia akan mengecil dan semakin mengecil jika dipakai untuk menghapus kesalahan. Kita memang ingin sejahtera, ingin agar ekonomi kita membaik. Makanya kita berjuang dari hari ke hari, bahkan kita menyinggahi dari hati ke hati. Tapi kita diminta agar kita tidak kehilangan arah, tidak kehilangan kendali, dan tidak kuper dengan Tuhan. Apapun kesibukan kita, panggilan kita pertama-tama adalah untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus dalam setiap pekerjaan kita. Maka pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang diberkati dan sekaligus memberkati. Kita menjadi puas, gembira, bukan karena pekerjaan itu membawa hasil, tetapi karena ada pembaharuan motivasi dalam pekerjaan kita, yakni mengikuti Yesus, mencintai Yesus, memuliakan Yesus. Sehingga Gereja Katolik sangat kuat dengan yang namanya filsafat proses. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah Pak Moses. Syukur bukan sembarang syukur. Syukur menyambar orang yang berproses tanpa banyak protes. Pekerjaan kita menjadikan dan menjadinya ungkapan iman kita. Pekerjaan kita adalah ibadah. Sekali kita meninggalkan Yesus, maka pekerjaan kita, hidup kita, betapapun berhasil, betapapun sukses, betapapun cuan, suatu waktu akan kehilangan arah, kehilangan kendali. Dan pekerjaan yang sukses itu mengusik kembali kita, membuat kita merasa kosong, tidak berarti, membuat kita merasa hampa. Pada akhirnya Romo tutup dengan pantun berikut ini. Pakai blender untuk membuat jus. Waduh, kurang semangat guys. Pakai blender untuk membuat jus. Jusnya nyami buat senang hati. Jangan kuper dengan Yesus, biar hidupmu terberkati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saya menyapa kita semua dengan satu pantun kecil. Ada lagu burung kakatua. Cakep. Burungnya terbang sampai ke Afrika. Cakep. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Siapakah Tuhan menurut kita? Para romo, suster, papa mama, opa oma, orang-orang muda, anak-anak, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan. Beberapa waktu lalu saya berjumpa dengan seorang ibu yang mengikuti retret di Samadhi ini. Lalu dia panggil, Romo Windy. Ya Bu. Lalu kita berjabatan tangan. Dia memperkenalkan diri, namanya, asalnya dari paroki ini. Lalu dia bilang, Romo, saya itu fans beratnya OKS. Wah, luar biasa ya Bu. Saya juga penggemar setia untuk ikut misa harian. Wah, luar biasa Bu. Semoga Ibu bisa memaknai. Iya Romo, kalau Romo kan saya tahu misalnya setiap hari Kamis. Iya Bu. Lalu setelah itu dia melanjutkan, Romo minta maaf ya. Ya gimana Bu? Tiba-tiba aku langsung minta maaf. Romo kalau di live itu nggak ada rambutnya. Terus kenapa Bu? Tapi kalau lihat langsung ternyata ada rambutnya. Walau sedikit. Nah iya Bu, soalnya tampilan beda kalau di live streaming dan dilihat secara langsung. Oh iya ya Romo. Ini hanya sekedar cerita pengantar saja tentang kenal dan mengenal. Ternyata mengenal dari jauh dan mengenal dari dekat itu berbeda. Ada hal yang tidak kelihatan dari jauh, tetapi ada hal yang cukup kita sangat terlihat bila kita kenal dari dekat. Yesus bertanya kepada para murid, pertanyaan yang sama tentang mengenal Dia, tetapi dalam dua rumusan yang berbeda. Rumusan yang pertama, kata orang. Dan yang kedua, menurutmu. Di sini dua rumusan ini agaknya kalau kita refleksikan merujuk pada dua hal yang berbeda. Yakni pengetahuan dan pengalaman. Sering kita mendengarkan renungan atau kita mengikuti banyak kegiatan berkaitan dengan pendalaman iman yang membawa kita atau memberikan kita pengetahuan akan Yesus, pengetahuan akan Tuhan yang kita imani. Tetapi lebih dari itu, pertanyaan Yesus kepada para murid menuntut bukan lagi pengetahuan, melainkan pengalaman. Bukan pengetahuan akan Allah, melainkan pengalaman akan Allah. Sehingga ada satu pantun berbunyi demikian. Pantun sederhana. Teman kecil namanya Ani. Ternyata zodiaknya Gemini. Mengenal Tuhan tidak cukup mengamini, tetapi harus lebih dari itu dengan mengimani. Amin. Maka untuk pengetahuan, membedakan pengetahuan akan Allah dan pengalaman akan Allah, renungan ini akan dilanjutkan oleh seorang yang tidak hanya sekedar berpengetahuan, tapi lebih dari itu dalam imamatnya sudah berpengalaman akan Allah. Kepada Romo Stef Rahmat kami persilakan untuk membagikan renungannya kepada kami semua. Romo Putra, Romo Windy, para suster, Bapak Ibu terkasih, rekan-rekan muda, adik-adik sekalian yang dicintai Tuhan. Tadi apa yang menjadi renungan kita hari ini sudah disampaikan oleh Romo Windy tentang dua pertanyaan besar yang harus kita jawab, ya bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi juga harus punya pengalaman akan Tuhan dalam hidup kita. Baik, mengawali renungan ini, saya ingat akan satu kisah. Suatu ketika ada seorang guru SD yang tengah mengajar murid-muridnya. Dia bertanya seperti ini, seperti yang Yesus tanyakan kepada para murid hari ini. Anak-anak sekalian, menurut kalian siapa Tuhan itu? Dan anak-anak itu harus menjawab
sesuai dengan gambaran yang mereka miliki tentang Tuhan. Anak seorang hakim, dia menjawab seperti ini. Tuhan itu seperti hakim, Bu, karena dia akan menghakimi semua orang. Lalu anak seorang dokter menjawab, Tuhan itu seperti dokter, Bu, karena dia menyembuhkan segala penyakit. Anak seorang konglomerat menjawabnya seperti ini. Tuhan itu seperti konglomerat, Bu, karena dia bisa memberikan apa saja. Lalu tiba giliran anak terakhir, anak yang hidupnya paling sederhana. Dia menunduk, suaranya terdengar bergetar. Tuhan itu seperti pemulung, Bu. Lalu satu kelas itu menjadi riuh karena tertawa mendengar jawaban anak ini. Tuhan itu pemulung, Bu. Lalu ibunya karena penasaran bertanya, kenapa kamu samakan Tuhan dengan pemulung? Sambil menangis anak itu berkata, pemulung memungut sesuatu yang tidak berguna, yang busuk, yang dibuang manusia. Dia bersihkan, lalu jadikan berguna. Demikian dengan hidup saya, Bu. Dulu saya anak yang hilang, saya berdosa. Ayah saya menemukan saya di jalanan. Dia bawa saya pulang ke rumah. Dia asuh saya, dia sekolahkan saya. Dan saya tidak tahu nasib hidup saya kalau ayah saya tidak memungut saya dari jalanan. Dan satu kelas yang tadinya riuh karena tertawa, akhirnya hening. Bapak Ibu terkasih, Injil hari ini berisi pertanyaan Yesus untuk para murid, tapi juga untuk kita semua. Menurut kamu, siapakah aku ini? Pertanyaan yang sama Yesus tanyakan 2000 tahun lalu di Kaisaria Filipi. Dan saya kira relevan untuk kita hingga saat ini. Apalagi di tengah situasi duka, penderitaan, sama saudara kita di Flores. Saya kira pertanyaan ini relevan. Ketika rumah jadi puing, sekolah retak, gereja banyak yang runtuh, yang hancur, tangis menggembang di tenda-tenda pengungsian. Pertanyaan ini relevan. Siapakah Tuhan bagiku? Di saat seperti itu, kita bukan bertanya di mana Tuhan, tapi siapakah Tuhan bagiku? Entah dia sebagai hakim, entah dia sebagai dokter, sebagai konglomerat, atau sebagai pemulung. Dan kitab suci hari ini memberi kita jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Pertama, Tuhan adalah kunci Daud yang memungut yang terbuang. Kita dengar dalam kitab Nabi Yesaya. Allah berkata, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Aku akan memasaknya sebagai pasak di tempat yang teguh. Saya kira siapa Tuhan bagiku di tengah persoalan hidup? Dia bisa sebagai pemulung ilahi. Dia memungut kita yang terbuang oleh bencana, oleh persoalan, oleh tantangan, kesulitan hidup. Dan memasak kita kembali sebagai pasak yang teguh di tempat yang baru. Pintu yang tertutup karena penderitaan, karena gempa, karena reruntuhan, dia buka lewat tangan relawan, lewat uluran kasih. Dan itu yang sedang terjadi saat ini. Rumah boleh hancur, tapi di tangan Tuhan kita tidak pernah dibuang. Tuhan selalu mau menyelamatkan kita. Lalu bacaan Injil dari Injil Matius juga menemukan jawaban siapa Tuhan. Tuhan adalah batu karang yang tidak pernah goyah. Petrus tadi bersaksi, kiranya juga menjadi kesaksian pengalaman kita. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus menjawab di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku.
Siapa Tuhan bagiku di tengah kesulitan hidup kita? Pengalaman yang mencekam, yang menakutkan. Dia adalah batu karang. Gempa yang terjadi di Flores bisa meroboh tembok gereja, tapi tidak pernah bisa merobohkan iman kita. Gereja adalah kita yang saling menguatkan di saat kita mengalami penderitaan, kesulitan hidup. Seperti ada ibu-ibu yang masak bersama, ada banyak relawan yang saat ini turun. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca di media sosial, ada satu relawan kemanusiaan dari Jakarta yang meninggal di tempat pengungsian. Saya kira itulah tanda kehadiran Tuhan. Atau mungkin ada doa-doa yang bergema dari tenda ke tenda di saat penderitaan menimpa hidup kita. Dan disitulah batu karang itu hadir, Tuhan. Yesus juga memberi kunci kerajaan surga, dan hari ini kunci itu ada di tangan kita. Kunci untuk membuka pintu bagi sesama yang sedang menderita, kunci belas kasih, dan juga kunci pengampunan. Lalu yang ketiga dari bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Tuhan adalah lautan kedalaman yang memeluk. Tadi dengan sangat indah kita dengar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa kita interogasi. Ada hal yang terlalu dalam untuk dimengerti. Tapi ada satu hal yang pasti, kita ini berasal dari Dia. Kita digendong oleh Dia dan kita berjalan menuju Dia. Seperti anak pemulung dalam kisah tadi, dia tidak paham kenapa hidupnya susah. Dia tidak paham. Tapi dia tahu siapa yang memungutnya. Demikian juga kita. Mungkin kita tidak mengerti mengapa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita tahu pasti siapa yang memeluk kita di tengah kesulitan, di tengah persoalan hidup kita. Bapak Ibu terkasih, pesan untuk kita dari ketiga bacaan hari ini. Tuhan tidak pernah membuang yang retak, tapi Tuhan menambal. Kita mungkin merasa seperti sampah setelah kita jatuh dalam dosa. Setelah ada bencana, kehilangan, gagal, marah, atau takut. Tapi Tuhan seperti pemulung. Dia pungut, Dia bersihkan, Dia pakai kita lagi. Retakan hidup kita justru akan jadi tempat cahayanya tembus. Yang kedua, jangan cari jawaban mengapa, cari jawaban siapa. Kita tidak akan pernah dapat rumus yang memuaskan tentang penderitaan, tentang kesulitan. Tapi kita dapat seorang pribadi yang luar biasa. Dialah kunci Daud, Dia batu karang, Dia sumber segala sesuatu. Dan pribadi itu tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan. Maka kalau pertanyaan hari ini siapa Tuhan? Bagiku, bagimu, bagi kita semua. Hari ini kunci Daud diserahkan kepada kita semua. Setiap kali kita memberi senyum, memberi nasi, setiap kali kita memeluk yang berduka, setiap kali kita berkata saya di sini menemanimu, saat itu kita sedang menjawab, Tuhan bagiku adalah Dia yang menolong lewat aku. Anak pemulung dalam kisah tadi tidak punya jawaban yang hebat. Tapi dia punya pengalaman, ayah saya memungut saya. Hari ini Yesus bertanya lagi untuk kita semua. Kiranya pertanyaan ini menjadi pertanyaan untuk kita semua. Sepanjang hidup kita, menurutmu siapakah aku ini?
Semoga kita berani menjawab seperti Petrus dan juga seperti anak dalam kisah tadi. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau yang memungut aku dari jalanan dosa dan bencana. Engkau batu tekarangku, engkau segalanya bagiku. Bapak Ibu terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita sungguh mengalami Tuhan yang selalu memberi kehidupan, yang menyelamatkan kita, yang menguatkan kita, meneguhkan kita di saat kita mengalami pencobaan, di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami tantangan kesulitan dalam hidup. Kiranya pertanyaan ini, siapakah Tuhan bagiku, menjadi permenungan kita sepanjang hayat hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.